Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Etam bertemu lagi para keruan dan sanak Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari ini di episode 5 ya. Mun misalnya bubuhan kita yang masih belum kenal dengan saya, etam bisa berkenalan balik. Nama saya Ahmad Solihin selaku host pada hari ini. Nah, sebelum etam lanjut, saya ndak berpantun pada hari ini. Duhai adinda nun jauh di sana. Cakep. Etam bertemu lagi di kisah zakat mahal. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah etam, yaitu unsur pimpinan beliau selaku Ketua Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Pak Muhammad Syafiq Afisena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Ustaz Solihin. Masya Allah, sehat selalu, Pak. Alhamdulillah, sehat-sehat, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi, para kawan dan sanak, tema etam pada hari ini adalah hubungan antara Basnas Kukar dengan Pemda dan kontribusi dalam penuntasan kemiskinan. Nah, jadi ngomong-ngomong, Pak, dengan Pemda. Nah, jadi bagaimana hubungan Basnas Kukar dengan Pemda nih, Pak, sebagai sesama lembaga pemerintah? Silahkan, Pak. Baik, Ustaz Solihin. Jadi saya jawab pertanyaan itu dengan satu pantun. Oh, Masya Allah, silahkan. Jalan-jalan ke Kota Tenggarong. Cakep. Jangan lupa mampir Pulau Kumala. Cakep. Ayo sama-sama didorong. Cakep. Basnas menjadi tempat sedekah. Jalan. Nah, jadi hubungan Pemda dengan Basnas yang pertama posisinya tadi itu Basnas itu menjadi tempat sedekah. Nah, kemudian bagaimana Basnas sebagai tempat sedekah itu kemudian berhubungan dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya. Jadi seperti diketahui bahwa Basnas Kutai Kartanegara itu adalah lembaga pemerintah non struktural yang mandiri. Untuk Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab kepada Basnas Provinsi dan kepada Bupati Kepala Daerah, sehingga posisi Basnas itu lembaga pemerintah. Makanya namanya Garuda, Pak. Garuda. Ini yang kadang masih disalah persepsikan, dianggapnya Basnas adalah lembaga organisasi kemasyarakatan keagamaan, padahal Basnas adalah lembaga pemerintah. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena sama-sama lembaga pemerintah, maka kami ini di dalam bekerja sama hubungannya menjadi sangat dekat. Kenapa? Ya karena sama-sama lembaga pemerintah. Jadi kami didukung oleh pemerintah daerah, Pemkab Kukar. Kami juga mendukung kegiatan program pemerintah Kukar. Jadi sebagai sesama lembaga pemerintah, makanya memang harus saling berkolaborasi. Salah satu contoh yang bisa saya gambarkan bahwa selama ini bagaimana biaya operasional Basnas Kukar itu disupport penuh oleh pemerintah. Demikian juga kegiatan-kegiatan Basnas Kukar itu mensupport penuh program pemerintah kabupaten. Itulah makanya visi Basnas Kukar itu harus inline dengan visi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kira-kira begitu hubungannya sebagai sama-sama lembaga pemerintah. Jadi antara Basnas dengan pemerintah ini harus nyatu, Pak. Seiring, sejalan. harmonis. Masya Allah. Jadi, Pak, perannya pemerintah tadi kan sudah disebutkan oleh Bapak bahwasanya dari pemerintah itu membantu dari segi operasional. Betul. Nah, jadi program apa saja dari Basnas untuk membantu pemerintah? Jadi tugas
Dan fungsi pokok Basnas itu kan sebenarnya ada dua saja, Ya, yaitu mengumpulkan uang, ya, kemudian menyalurkan uang itu kepada yang berhak. ya. Nah, cara menyalurkannya ada dua. Ada yang disalurkan secara langsung, ada yang disebut dengan pendistribusian, ada yang disalurkan tapi didampingi. Jadi dibuat kelompok, kemudian itu menjadi kegiatan yang memutar uang, yang biasa disebut dengan zakat produktif. Nah, itulah yang disebut dengan pendaya gunaan. Jadi kegiatan Basnas dalam rangka mendukung kegiatan program pemerintah ya dalam hal masyarakat ukar yang dalam posisi kalau sekarang namanya prasejahtera Ya. atau miskin yang tidak mendapatkan program dari pemerintah daerah, kami masuk. Misalnya contoh, kami memberikan sembako, kami membantu dalam hal beasiswa, Ya. kemudian ada juga misalnya kebakaran, kami ikut kolaborasi dengan pemerintah di situ. Jadi saling menguatkannya. Jadi kalau dari sisi pendayagunaan, Ya. nah inilah yang nanti akan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Kenapa? Karena dengan pendayagunaan dana itu diputar, didampingi, kemudian membuat orang yang tadinya prasejahtera bisa masuk ke wilayah yang lebih mampan. Jadi itulah kegiatan Basnas dalam mendukung pemerintah. Senyumlah kawan, mentari masih bersinar, berikan cahaya dan hangatnya di sanubari. Gembiralah kawan, bersyukur pada Ilahi, hidup kan lebih berarti dengan terus memberi. Ayo kobarkan semangat memberi yang tak kenal henti, bersama zakat kita tumbuh memberi manfaat. Ayo kobarkan semangat memberi yang tak kenal henti, bersama zakat kita tumbuh memberi manfaat untuk semesta. Senyumlah kawan, mentari masih bersinar, berikan cahaya dan hangatnya di sanubari. Gembiralah kawan, bersyukur pada Ilahi, hidup kan lebih berarti dengan terus memberi. Ayo kobarkan semangat memberi yang tak kenal henti, bersama zakat kita tumbuh memberi
Senyumlah kawan, mentari masih bersinar, berikan cahaya dan hangatnya di sanubari. Gembiralah kawan, bersyukur pada ilahi, hidup kan lebih berarti dengan terus memberi. Alhamdulillah, terima kasih. Saya Rida Mansur, Bupati Kutai Kartanegara, menyampaikan terima kasih kepada Basnas Kutai Kartanegara terkait kerjasama dengan Kutai Kartanegara. Ini matur nuwun ya, aku sudah selesai, aku sudah kuat. Terima kasih Basnas, terima kasih Senyumlah kawan, mentari hangatnya di sanubari. Gembiralah kawan. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Program-program Basnas dalam membantu mendukung pemerintah. Jadi selanjutnya begini Pak, bagaimana kolaborasi antara Basnas dengan Pemda dalam program pemekasan kemiskinan? Ya, jadi kolaborasi yang selama ini kami lakukan Ya. dengan pemerintah kabupaten itu bisa, tadi sudah sempat saya singgung beberapa contohnya. Jadi yang sudah jelas itu misalnya program sembako rutin. Jadi bagi masyarakat misalnya lansia yang memang sudah tidak produktif, Ya. mereka sudah agak kesusahan, maka kami akan bantu untuk sembako rutin tiap bulan. Kita punya program sembako rutin. Itu harapannya apa? Harapannya keluarga atau orang itu jaga tangannya, jadi tercukupi gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam hal misalnya satu keluarga miskin itu tidak ada yang sekolah di pendidikan tinggi. Ya. Nah, kami biayai beasiswa, namanya contohnya adalah program satu keluarga satu sarjana. Jadi kami pilih keluarga miskin, kami pilih salah satu dari anaknya yang memang berbakat, maka kemudian kami fasilitasi untuk berkuliah di perguruan tinggi yang sekarang ini ada di Purwakarta dan di UIN Samarinda. Insya Allah akan kami biayai sampai 8 semester. Jadi beasiswa tuntas Sampai lulus. betul sampai lulus, dan bahkan biaya hidup maksudnya yang berasrama Ya. itu juga kami tanggung. Peralatan seperti laptop Ya. kami sediakan. Harapannya setelah mereka lulus itu bisa mengangkat harkat martabat kesejahteraan keluarganya. Nah, kalau yang lain misalnya kebakaran, kalau di Basnas kebakaran itu kan orang yang kemudian sama sekali nggak punya harta benda, Ya, habis semua. rata-rata misalnya Bahkan bawa baju di badan. ya hanya bawa baju di badan. Disitulah kami berkolaborasi dengan pemadam kebakaran dan BPBD dan dinas sosial. Jadi mereka biasanya menyediakan yang natura, kami menyediakan yang tunai, sehingga masyarakat yang kena menjadi korban Ya. itu betul-betul tetap bisa bertahan dalam beberapa waktu sebelum kemudian nanti akan diintervensi oleh pemerintah tempatnya. Itu contoh-contoh apa yang sudah kami lakukan dalam rangka mendorong pengentasan kemiskinan. Ada lagi yang juga cukup bagi kami unggulan, namanya Zakat Community Development, budidaya padi. Ini ada di 2 wilayah atau di 2 desa. Satu di Desa Sarinadi, Kecamatan Samboja, Kota Bangun Barat, Ya.
dan satu lagi di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kelama. Dari kelompok tani kita asesmen yang miskin, kami berikan biaya mulai dari benih, biaya tanam sampai panen. Hasil panennya kami beli dengan harga di atas harga pasar. Alhamdulillah sudah di Sidomukti sudah 2 musim tanam. Jadi kalau mereka itu panen antara 2 sampai 3 ton, yang terakhir kami beli 8.100. Kalau kali 3 ton kan berarti 24 juta. Itu jadi betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan dari petani. Itu berapa contoh lah ya. Ada ZMAT sebenarnya, kami juga membina mustahik yang memang masuk kategori miskin, kami kumpulkan, kami berikan modal zakat produktif, kami dampingi mendirikan minimarket. Alhamdulillah sudah berjalan sejak bulan Desember tahun lalu, berarti sudah 11 bulan. Itu contoh-contoh kegiatan real yang sudah kami lakukan dalam kerangka pemberdayaan pengentasan kemiskinan. Itu Ustaz. Ya, jadi Pak, ini pertanyaan terakhir. Jadi Bapak selaku Ketua Basnas, bagaimana harapan Bapak untuk Basnas ini atau di masa yang akan datang? Jadi harapan saya pada pemerintah daerah ya, untuk mendukung Basnas di masa depan. Itu yang pertama, kami mengucapkan terima kasih bahwa selama 3 tahun terakhir kami sudah di backup betul, didukung betul, terutama untuk biaya operasional, termasuk kantor yang semua orang mengatakan megah. Tetapi yang berikutnya ke depan kami juga sudah berterima kasih bahwa peraturan daerah tentang pengelolaan zakat itu sudah terbit. Nah, jadi sudah ada payung hukum secara daerah yang bisa menjadi bekal kami untuk maju lebih ke depan ya, lebih berkembang. Nah, yang ingin kami harapkan pada pemerintah kabupaten adalah bagaimana pemerintah kabupaten itu mengeluarkan kebijakan teknis operasional, supaya optimalisasi pengumpulan kami itu bisa semakin meningkat, terutama di wilayah di area-area di ASN, di organisasi perangkat daerah, kemudian badan usaha daerah, BUMD, BLUD, dan yang juga cukup penting adalah bagaimana pemerintah kabupaten bisa membantu kami mendorong untuk masuk ke perusahaan-perusahaan swasta yang berada di wilayah PT Kartanegara. Perlu diketahui bahwa potensi potensi zakat infak sedekah di Kukar itu paling besar di Kalimantan Timur, di atas 1 triliun. Kalau pemerintah kabupaten betul-betul bisa mendorong kami untuk masuk ke wilayah tadi itu, perangkat daerah, perusahaan swasta, saya yakin insya Allah kalau target itu betul-betul tercapai, mudah-mudahan tidak ada lagi orang Kukar yang dalam kondisi miskin, bisa dicukupi dengan dana-dana zakat infak sedekah. Itu salah satu mimpi kami supaya Basnas betul-betul bermanfaat dan juga bisa berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan di Kutai Kartanegara dan ikut mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan Pak, Amin. harapan Pak Ketua bisa tercapai. Amin. Terakhir lagi Pak, mungkin closing statement Bapak bisa sampaikan Pak. Baik, pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan dan partisipasi aktif kepada Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara
sehingga kami saat ini bisa sampai pada tahap ini. Akan tapi kami sangat ingin agar dukungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke wilayah yang teknis operasional, sehingga masyarakat, ASN, perusahaan swasta semuanya bisa membayar zakat infak sodako kepada Basnas Kutai Kartanegara, sehingga nanti dananya bisa kita manfaatkan untuk mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat Kutai Kartanegara. Itu yang saya. Untuk menutup proses statement ini, Ustaz Solihin, Ya, Bang. saya akan sampaikan satu pantun ya. Silahkan. Jalan-jalan ke ibu kota Nusantara, Cakep. jangan lupa mampir ke Penajam Pasir Utara. Cakep. Pemda dan Basnas haruslah mesra demi untuk masyarakat Kutai Kartanegara yang bahagia sejahtera. Ya, Kerawan Bencana Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara, alhamdulillah tadi sudah ditutup closing statement dari Pak Ketua Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Pak Muhammad Syafiq Afisona. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas kehadirannya. Ya, bagi para bencana dimanapun ibuhan kita berada, ya jangan sampai kita diingat. Pemda aja, pemerintah daerah aja sudah mendukung Basnas dalam operasional untuk membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi, etam selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang membuhan kita rezekinya yang dah berlebih, ya, yang dah berlebih, yang mencapai haul dan nisab untuk bisa mengeluarkan zakatnya ke Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena insya Allah aman dan amanah. Nah, jadi jangan sampai bubuhan kita diingat ya, masukkan zakat kita ke Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemda aja dukung, masa bubuhan kita ini mau membantu masyarakat atau para kerawan dan sana etam yang membutuhkan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi, mau misalnya bubuhan kita tak berzakat, kita bisa hubungi di nomor telepon atau hotline Basnas yaitu 0811 5488 555. Sekali lagi saya ulangi, 0811 5488 555. Tapi mau misalnya bubuhan kita supan, ya supan, nak ngubungi nomor telepon atau hotline tadi, kita bisa kirim ke rekening Basnas yang ada di bawah ini. Insya Allah aman dan amanah. Karena Basnas kukar, odah zakatnya kurang kukar. Mohon izin Pak, mungkin cukup sekian, tapi saya tidak berpantun dulu Pak. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Es durian campur biji selase. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.